pertanyaan Ustaz, Apa tuh? dari Aris Putra Perdana Surabaya. Oh iya, Mas Aris, gimana tuh? Yang duduk paling depan waktu di Pak Eko ini. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana caranya untuk sabar dan ikhlas menjadi segala sesuatu yang telah menimpa kita, dan langkah yang bagaimana agar kita bisa benar-benar bisa sabar dan ikhlas menjalaninya. Yes, sabar dan ikhlas itu ente harus tahu dulu tentang eksistensi Allah dalam hidup ente itu. Keyakinan ente terhadap Allah itu berapa besar. Itu yang akan melahirkan kesabaran dan keikhlasan kita. Tanpa ma'rifatullah, tanpa kita mengenal tentang eksistensi Allah dalam kehidupan kita, itu susah kita untuk menjadi hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang ikhlas terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi memang sabar itu perlu ilmu. Ikhlas itu perlu ilmu. Mustahil kita bisa menjadi hamba Allah yang sabar tanpa dilandasi dengan ilmu. Begitu juga sebaliknya. Sulit bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas tanpa ada ilmu. Semua harus ada ilmunya. Terutama ma'rifatullah, tentang Allah. Ya. Manusia mempunyai tujuan masing-masing. Kita punya tujuan masing-masing. Semua yang ada di sekeliling kita itu dijadikan wasilah menuju Allah. Bagi seorang istri, wasilah menuju Allah yaitu surganya melalui suami. Makanya fokuslah kepada suami, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, mencari ridho dari suami. Karena kita fokus kepada Allah, mardotillah. Allah ridho kepada suami. Istri yang berbakti kepada suami, itu kita fokus. Begitu juga sebaliknya. Anak kepada orang tua seperti itu. Mau orang tua seperti apapun, fokus kita tetap kepada mardotillah. Sesuatu yang bisa menyapai atau menuntun kita menuju mardotillah. Terlepas orang tua kita seperti apa. Ya. Kalau kita benci orang tua karena kesalahan orang tua, kita rugi besar. Kita nggak akan mendapatkan pahala. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan itu kita belum disebut sebagai manusia yang beragama. Kita melanggar atau tidak melakukan kewajiban sebaik-baiknya kepada suami karena suami kita itu bandel, nakal, bangor, baong. Bader itu apa? Rugi kita. Sebagai istri yang mencari ridho Allah. Rugi. Tetap untuk melaksanakan kewajiban berbakti sebaik mungkin. Mau kayak gimana pun suami kita. Karena apa, di akhirat nanti itu kita masing-masing. Kita dengan amal kita, suami dengan amal suami, anak dengan amal sendiri, orang tua dengan amal sendiri. Gitu. Jadi kita akan melihat apa yang kita perbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi siapa saja yang beramal kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat nanti. Dia akan mendapatkan balasannya nanti. Begitu juga sebaliknya. Makanya Aris, untuk menjadi hamba Allah yang sabar dan ikhlas, perlu ilmu. Ya. Sabar artinya menahan diri. Menahan diri. Harus bisa diri itu ditahan. Menahan diri. Kendalikan itu semua. Wah, benci, marah, segala macam karena orang tua menelantarkan kita. Ente harus bisa mengendalikan itu. Jangan sampai itu terjadi. Toh yang memberikan hidup kita bukan orang tua, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua hanya memfasilitasi kelahiran kita. Iya. Jadi orang tua hanya memfasilitasi kelahiran kita. Hidup kita Allah yang beri, bukan orang tua. Padahal orang tua pengennya anak kita perempuan, ternyata yang lahir laki. Itulah orang tua nggak punya kuasa sama sekali. Allah yang menetapkan laki atau perempuan. Orang tua kita pengen hidung kita pesek misalnya.
Nggak ada orang tua pengen hidungnya pesek ya. Atau mancung. Ternyata lahir pesek. Ya bukan bikinan orang tua, bikinan Allah. Orang tua cuma fasilitas doang. Begitu jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keburukan yang ada dalam hidup kita, jangan sekali-sekali mengganggu kebaikan kita kepada Allah. Jangan sekali-sekali mengganggu pandangan kita menuju mardotillah, menuju ridho Allah. Apapun yang ada di sekeliling kita, mau pasangan kita bandel kayak ini kayak, wong itu udah kita pilih sendiri kok. Toh itu udah jadi jalan hidup kita. Yang penting apa? Ayyukum ahsanu amala, itu yang jadi patokan kita. Siapa yang terbaik amalnya? Siapa yang terbaik amalnya? Kalau kita punya suami jahat, lantas membuat istri atau kita menjadi jahat, rugi besar. Seharusnya kita bisa mencapai mardotillah. Akhirnya yang kita jumpai adalah laknatillah. Laknatnya Allah. Rugi kita. Oh saya mah kalau kamu baik, saya akan baik. Apalagi seperti itu. Kebaikan kita tergantung orang. Nggak punya prinsip. Wah saya mah bisa lebih baik dari dia. Kalau dia lebih baik, kalau dia baik kepada saya, itu sombong. Kebaikan kita tergantung kebaikan orang. Orang jahat kita jadi jahat. Nggak boleh seperti itu. Kita harus dalam prinsip kita sebagai seorang muslim, kita harus bisa memberikan warna kepada orang di sekeliling kita. Warna yang cerah. Sehingga ketika mereka berdekatan dengan kita, mereka nyaman. Dan nggak mau meninggalkan kita gitu loh. Karena saking nyamannya. Jika kan nggak mau kamu jauh dari hal kan? Karena memberikan warna. Ke Bromo sakit. Ngiri gitu namanya. Jadi kita sebagai manusia harus bisa, yang ada di otak kita tuh apa yang bisa kita beri, bukan apa yang bisa saya dapat. Hati-hati. Prinsip hidup itu. Wah, saya jadi bandel anak. Misalnya kita seorang anak jadi bandel karena apa? Orang tua kita sih. Mereka jahat, mereka nggak memperhatikan kita, mereka nggak sayang kita gitu. Jangan seperti itu. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang bisa kita beri kepada orang. Bukan apa yang bisa orang beri kepada kita. Ingat, tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Memberi itu jauh lebih mulia dibanding menerima. Islam mengajarkan seperti itu. Manusia ada batasnya, tapi karya tidak akan ada batasnya. Oleh sebab itu, banyaklah berkarya. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia, karya kita masih dikenang sama orang. Kebaikan-kebaikan kita masih terus dilanjutkan sama orang. Itulah manusia yang bermartabat atau yang berbudi luhur.